Pada video kali ini kita akan belajar melakukan insert, update, delete menggunakan komponen Ado Tabel. Mula-mula kita buat dulu aplikasi baru dan kita simpan ke folder. Coba jalankan. Setelah itu kita pindahkan database-nya ke folder yang sama. Kemudian kita gunakan komponen Ado Tabel. Kita buat koneksinya. Kita sisakan nama file saja. Untuk lokasinya kita bisa hilangkan. Kita pilih tabel mahasiswa, kita aktifkan, kemudian saya double klik, saya pilih semua fieldnya, saya tarik, drag, data source muncul sendiri. Kemudian saya pakai DB Grid, DB Navigator. Jadi ada DB Grid sama DB Navigator. Ini dua-duanya kita konekkan ke data source 1. Jadi sekarang saya sudah bisa menampilkan tabel mahasiswa. Untuk melakukan insert, delete, update, kita bisa menggunakan DB Navigator. Kalau kita melakukan insert, coba diperhatikan, plus, nah dia akan terbentuk satu buah record kosong. Kita bisa isikan 19 005, misalnya namanya saya ganti city, saya simpan. Nah ini 19/18/05 city. Kalau kita mau mengupdate, misalnya Joko, saya ganti Joko Susilo, kita simpan, berubah jadi Joko Susilo. Kalau kita pilih ini, kemudian kita tekan tombol min, apakah mau dihapus? Kalau enggak, dia akan tetap. Kalau oke, city akan hilang. Jadi prinsipnya kalau kita tekan insert, maka akan dibentuk satu record yang kosong, kemudian kita isi datanya dan simpan. Untuk hapus, kita ditanya mau dihapus apa tidak. Kalau iya, akan hilang datanya, data yang dipilih yang hilang. Jadi misalnya Joko, kita pilih oke, Jokonya hilang. Kemudian kalau update, kita tinggal ganti, simpan. Nah, prinsip ini yang akan kita gunakan. Jadi untuk coba kita hilangkan dulu semua komponennya. Kita mulai dari baru, Ado Tabel. Kemudian koneksinya saya buat hilangkan nama foldernya, tes, oke. Kemudian saya ganti tabelnya dengan tabel mahasiswa, aktifkan. Kemudian saya butuh data source ini saya hubungkan ke Ado Tabel 1. Ini jangan lupa nanti saja DB Grid, saya pilih DB Grid, kemudian saya pakai button 1, button 2 sama button 3. Kemudian saya pakai tab edit 1 sama edit 2. Jadi ada edit 1 dan edit 2. Ini saya pakai untuk name, ini saya pakai untuk nama. Button 1 nanti saya pakainya untuk insert. Jadi button 1 captionnya saya ganti insert. Button 2 nya saya ganti jadi update. Button 3 nya saya ganti menjadi delete. Kemudian data source nya dari DB Grid saya ganti jadi data source 1. Jadi ini sekarang menampilkan tabel
mahasiswa, ada tombol insert, tombol update, sama tombol delete. Nah, kemudian di sini teksnya mungkin saya kosongkan dulu. Teksnya saya hapus. Ini teksnya juga dihapus, jadi seperti ini. Nah, untuk insert ya, kita isikan programnya Adobe tabel 1 titik edit. Jadi diposisikan tabel itu posisi edit, tabel 1 titik insert. Ini menambahkan satu record kosong, Adobe tabel 1. Nah, ini pilihannya hanya satu, Adobe tabel 1, tidak ada apa-apa lagi. Nah, ini sekarang kita kembali ke form, saya double klik ini Adobe tabelnya, saya klik kanan, munculkan semua field, jadi name sama nama muncul di sini. Saya kembali ke insert, coba saya pilih lagi Adobe tabel, tekan Ctrl sama spasi. Nah, ini ada pilihan baru, name sama nama. Saya pilih name titik value, jadi pilihan tadi hanya muncul kalau kita sudah nambahkan di sini. Kita isi edit 1 titik teks, Adobe tabel 1 nama titik value sama dengan edit 2 titik teks, kemudian Adobe tabel 1 titik post. Nah, jadi kita edit posisinya tabelnya, kita insert satu record kosong, name-nya diisi edit 1, namanya diisi edit 2, kita simpan. Kemudian di tombol nomor 2 ini hampir sama, saya kopikan saja, saya paste. Nah, karena kita tidak menambahkan data yang baru, hanya mengganti data, maka insertnya kita bisa buang. Jadi tabel 1 posisi edit, name-nya diganti edit 1, namanya diganti edit 2, kita simpan. Ya, kita coba 2 dulu. Kita jalankan. Nih. Kalau kita mau menambahkan data 1918002, namanya Joko, kita tekan insert. Nah, ini Joko akan masuk. Sekarang saya isi 115, namanya Siti, saya tekan insert, ini Siti akan masuk. Nah, kalau update, misalnya saya ganti di sini Budi, name-nya tetap 1, namanya Budi Susilo. Kalau update, maka ini akan berubah jadi Budi Susilo. Kalau saya ganti di sini, saya ganti name-nya 8, namanya Budi Susilo, maka ini akan berganti name-nya 8, namanya Budi Susilo. Tapi kalau misalnya saya taruh di sini, saya bagi 8, namanya Susi juga. Nah, ini dia nggak mau. Karena apa? 8 sudah ada, primary key-nya ada di name. Ya, kalau nggak mau, kita tekan tombol escape untuk membatalkan. Untuk delete, sekarang perintahnya adalah Adobe tabel 1 titik delete. Jadi kalau kita jalankan, Siti kalau mau dihapus hilang, Bambang kalau mau dihapus hilang. Ya, cuman ini nggak bagus karena langsung hilang tanpa ada konfirmasi seperti di Bit Navigator. Sekarang saya tunjukkan, saya jadikan komentar dulu. Ada perintah message dialog, apakah data mau dihapus, tanda tanya, ini pesannya. Terus kemudian MT error confirmation ya, jadi ini tipe dialognya. Kemudian MP yes sama no operator. Kalau saya jalankan, nah ini keluar pesan. Jadi tipenya confirmation, apakah data mau dihapus, kita bisa tekan yes, bisa tekan no, tapi tidak ada pengaruhnya di sini. Nah, supaya berpengaruh, kita tambahkan di sini. Jika yang ditekan adalah tombol yes, maka
jika nanti akan ditanya, kalau tombol yes yang ditekan maka ada tabel akan dihapus, tapi kalau no maka dia tidak melakukan apa-apa. Jadi nanti kita jalankan. Jadi ini kalau saya tekan update, delete, apakah mau dihapus? Kalau no, dia tetap. Apakah mau dihapus? Ya, isi akan hilang. Ya, jadi kita bisa melakukan insert, update, dan delete menggunakan Ado tabel. Untuk sementara cukup sampai di sini. Terima kasih.